wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Baik, anak-anak sekalian, sebelum saya lanjutkan, sebelum Pak Arif lanjutkan, Pak Arif mau membetulkan jawaban salam dari kalian. Jawaban salam itu yang betul, yang sempurna, bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya anak-anak ya, kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, anak-anak sekalian yang Pak Arif cintai, Pak Arif banggakan, sebelum kita melanjutkan pembelajaran minggu yang lalu, Pak Arif cek dulu, barangkali ada teman kita yang tidak berangkat, kemudian ada yang sakit, kita juga doakan semoga lekas sembuh. Mas Indra datang? Ada ya, Mas Indra. Mas Wanto? Mbak Ana, Mbak Muawana. Hadirah, Pak. Berarti ada yang tidak masuk ini? Fuad, Pak. Pak Fuad, oh Mas Fuad ya, Mas Fuad sama Mas Bambang tidak berangkat. Ya, barangkali ada keterangan, ada surat izinnya apa tidak? Tadi tidak disangoni Pak, itu nggak berangkat. Oh ya, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Ketua kelas, tolong. Siapa ini? Ketua kelasnya menutup semua ini. Indra Pak. Ya, Mbak Ana sebagai ketua kelas silakan untuk dipimpin berdoa teman-temannya terlebih dahulu. Baik, Pak. Mari anak-anak kita mulai hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Baik, terima kasih. Tadi sebelum pelajarannya Pak Arif, pelajarannya Bapak Ahmad Rosid, bahasa Inggris, sama Bu Muawanah pelajaran apa itu? Ilmu pengetahuan alam ya? Betul Bahasa anak-anak? IPA Pak. Oh, bahasa IPA ya. Mohon maaf ini Pak Arif itu tidak bisa sebagus Bu Muawanah dan juga Pak Ahmad Rosid dalam membuat PowerPoint. Jadi nanti kalau banyak kekurangan dimaklumi. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi tentang Al-Quran menginspirasi. Adapun tujuan pembelajaran, nanti kalian diharapkan satu, mampu membaca Al-Quran, terutama surat Al-Mujadalah ayat 11 dengan benar. Terutama di situ nanti ada tanda waqaf. Yang kedua, membaca surat Az-Zumar ayat 9 dengan benar. Kemudian yang ketiga, membaca hadis tentang keutamaan mencari ilmu dengan makhraj yang benar. Baik, kemarin Pak Arif sudah bersama dengan kalian untuk bersama-sama membaca surat Al-Mujadalah ayat 11 dan surat Az-Zumar ayat 9. Kemarin Pak Arif juga sudah menunjuk ada 3 anak yang akan Pak Arif minta nanti jadi ketua kelompok diskusi, karena Pak Arif sudah mengecek bacaan Al-Qur'annya. Yang pertama Mas Wanto hadir. Ya, yang kedua Mbak Ismi, yang ketiga Mas Ahmad Rosid. Pak Arif sudah membuat kelompoknya dan nanti Mas Wanto akan jadi ketua kelompoknya, Mbak Ani dan Mbak Fitri. Mbak Ismi akan jadi ketua kelompoknya, Mbak Khotmi, Mbak Muawanah dan Mas Abdul Wahid.
Terus Mas Ahmad Rosid akan menjadi ketua kelompoknya Mas Evit dan Mbak Evit dan Mas Indra. Baik, anak-anak sekalian, saya minta tolong untuk dibacakan surat Al-Zumar ayat 9. Silahkan Mas Wanto untuk membacakan surat Al-Zumar ayat 9. Iya Pak Guru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح. Ini titik ya. Ini gimana Pak? Yafsahillahu lakum. Oh ini bukan titik ya. Baik, terima kasih Mas Wanto. Terima kasih, bagus sekali. Tepuk tangan untuk teman kita Mas Wanto. Baik anak-anak sekalian, nanti di akhir pembelajaran Pak Arif akan meminta kalian untuk maju satu persatu melafalkan surat Al-Mujadalah ayat 11, Az-Zumar ayat 9, dan juga hadis tentang menuntut ilmu. Tetapi sebelumnya, karena coba kalian perhatikan, di dalam ayat tersebut ada huruf-huruf kecil yang terletak di atas ayat. Contohnya itu ada huruf qaf dan lam, itu dalam ilmu tajwid disebut sebagai tanda waqaf. Anak-anak sekalian, ada yang rajin membaca Al-Quran setiap harinya? Alhamdulillah, masih setiap hari baca Quran. Yang lain bagaimana? Sudah bisa membaca Quran atau belum? Sudah, Alhamdulillah ya. Pak Arif senang sekali karena kita sebagai umat Islam punya kewajibannya apa? Mengkhatamkan Quran paling tidak setahun 2 kali. Jadi kalau orang Islam kok 1 tahun tidak bisa khatam 2 kali, itu berarti belum memenuhi haknya Quran. Baik, kita lanjutkan anak-anak sekalian. Tadi Pak Arif menyinggung ada tanda waqaf di dalam ilmu tajwid, salah satunya membaca tanda waqaf. Pak Arif mau mengenalkan ada 6 dulu tanda yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, waqaf lazim. Apa itu waqaf lazim? Ayo Mas Rosid, slide-nya. Oke Pak. Ya. Terima kasih. Yang pertama, waqaf lazim. Baik anak-anak sekalian, melihat gambar itu kira-kira di pikiran kalian ada apa menurut kalian dengan gambar itu? Kenapa waqaf lazim kok? Yaitu ditebak dulu itu gambar apa anak-anak sekalian? Lampu merah. Lampu merah. Ya, lampu merah. Lalu lintas ya, oke. Itu masih ada waktu sekitar berapa detik? 29. Lah kalau waktu tersisa 29 detik kok terus kita lanjut jalan, kira-kira yang terjadi apa? Pelanggaran, betul, itulah waqaf lazim. Waqaf lazim itu adalah ketika kita menemukan huruf mim kecil di atas ayat Al-Quran, tanda dari waqaf lazim itu artinya harus berhenti. Kalau tidak, berarti kita melanggar aturan ilmu tajwid. Oke, yang kedua,
Setelah wakaf lazim. Baik. Yo sebentar dulu ya. Ini saya ditutupi dulu ya tulisannya ya. Oke, Pak Arif tutupi dulu. Itu aduh kembali lagi. Terima kasih. Oke, gambar apa anak-anak itu? Bentar, Pak. Bebek, Pak. Gambar bebek ya. Baik, kira-kira itu ada orang mau lewat, saat itu ada bebek juga mau lewat di depannya. Kalau orang itu lewat, maju saja boleh apa tidak? Tidak, Pak. Nubruk nanti. Tidak boleh? Boleh. Boleh, Tetapi lebih baik Berhenti, Pak. berhenti, betul. Jadi wakaf pula itu dilanjutkan tidak masalah, tetapi lebih utamanya adalah berhenti. Baik, yang ketiga. Baik, di situ ada gambar apa Nana? Lampu kuning. Ini walaupun tidak boleh dituju ya, tapi kita kadang menemukan ketika lampu kuning di Indonesia khususnya, kadang ada yang berhenti, kadang ada yang terus terobos, tapi kalau praktek keseharian tidak boleh ditiru. Baik, ini namanya wakaf jaiz, tandanya adalah huruf jim. Artinya apa? Boleh berhenti dan boleh lanjut, tetapi ada aturan. Kalau mau berhenti karena memang nafasnya tidak kuat. Kalau mau lanjut, yang paling penting nanti tidak berhenti di ayat yang memang tidak boleh diputus. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah 6 wakaf sudah kita pelajari. Anggap saja sudah 6. Bagus, 6 wakaf sudah kita pelajari. Baik, silakan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Pak Arif bacakan lagi. Mas Wanto jadi ketua kelompok untuk Mbak Ani, Sofia, dan Mbak Fitri. Mbak Ismi jadi ketua kelompok untuk Mbak Khotmi, Mbak Muawanah, dan Mas Abdul Wahid. Kemudian Mas Ahmad Rosid jadi ketua kelompok untuk Mbak Evit dan Mas Indra. Apa yang Pak Arif sampaikan nanti tolong dibuka WA-nya semuanya. Pak Arif sudah mengirimkan instruksi tugas untuk masing-masing kelompok. Baik. Kelompoknya Mas Wanto, nanti Pak Arif beri tugas untuk membaca surat Al-Mujadalah ayat 11 sambil nanti menjelaskan di situ ada bacaan wakaf apa. Kemudian yang kedua, kelompoknya Mbak Ismi nanti akan membaca surat Az-Zumar ayat 9. Sekaligus di situ nanti ada tanda wakaf. Tolong nanti dijelaskan tanda wakaf apa. Terakhir, kelompoknya Mas Ahmad Rosid bukan mencari tanda wakaf, karena akan membaca hadis tentang ilmu pengetahuan. Nanti Mas Ahmad Rosid akan bareng-bareng membimbing teman-temannya untuk membaca hadis tentang ilmu pengetahuan sesuai dengan makhraj yang betul. Baik, silakan anak-anak bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baik. Sudah nggih? Silakan untuk Mas Ahmad Rosid dibaca untuk hadisnya. Nanti teman-teman yang lain tolong koreksi makhraj mana yang betul. Baik, terima kasih Mas Ahmad Rosid sudah mewakili. Bagaimana kelompok lain Mas Wanto? Ada makhraj yang perlu diperbaiki dari bacaannya Mas Ahmad Rosid? Sampun Pak Guru.
Sampun bagus, alhamdulillah. Ya, nanti Mas Ahmad Rosid saya beri minta bantuan untuk membantu Mas Evit menyimak Mbak Evit dan Mas Indra untuk membaca hadis tentang ilmu pengetahuan. Silakan kelompok kedua, Mbak Ismi, boleh perwakilan siapapun untuk membacakan Quran surat Az-Zumar sekaligus menjelaskan tanda wakaf di situ. Ya, terima kasih. Bagaimana kelompok lain? Sudah bagus nggih? Bagus, alhamdulillah. Tanya sendiri, dijawab sendiri. Itulah Pak Guru. Lanjut. Kelompok pertama, Mas Wanto atau perwakilan silakan. Ya, terima kasih. Bagus. Oh maaf, ada yang salah itu. Pola itu bukan al-wasf aula, tapi al-waqful aula. Artinya lebih utama untuk berhenti. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa membawa manfaat. Nanti Pak Guru beri satu tugas, sudah Pak Guru kirimkan lewat WA Group. Apa tugasnya? Tolong untuk kelompok 1, yaitu Mas Wanto, Mbak Anis Sofia, dan Mbak Fitri, mencari contoh sebanyak 5 untuk bacaan waqaf lazim. Nanti cari di Quran. Kemudian kelompoknya Mbak Ismi, Mbak Khotmi, Mbak Muawana, dan Mas Abdul Wahid, tolong carikan contoh bacaan yang terdapat di dalamnya waqaf mu'anaqah 5 saja. Baik, kemudian Mas Ahmad Rosid, Mbak Evit, dan Mas Indra mencari contoh bacaan yang terdapat di dalamnya waqaf jaiz. Paham anak-anak? Silakan. Tidak ada. Terima kasih. Untuk pembelajaran selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang arti surat Al-Mujadalah ayat 11 dan juga surat Az-Zumar ayat 9. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali Pak Arif tadi menyampaikan banyak salah. Hafal doa kafaratul majlis? Hafal, Hafal. Menutup dengan kafaratul majlis supaya kalau ada kesalahan Pak Arif tadi menyampaikan belajar kita banyak yang salah, dimaafkan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis dulu bersama-sama. Gimana Mas Indra? Mau izin ke belakang? Silakan, enggak apa-apa. Silakan izin ke belakang dulu, enggak apa-apa. Itu pulpennya siapa jatuh itu? Mas Wanto, pulpennya jatuh itu. Diambil dulu itu. Oh bukan, miliknya siapa itu? Oke, ya Mas. Miliknya Ani ya? Iya. Ani nangis tadi Pak. Oh nangis ya. Pulpennya hilang, Ani nangis. Oh baik. Ternyata ada itu di bawah telapak kakinya Mas Wanto itu. Baik. Oh mana senengnya ngumpet. Baik anak-anak sekalian silakan, karena setelah ini adalah pembelajarannya Ibu Sri. Jadi untuk pelajaran PAI kali ini kita akhiri dulu. Silakan bukunya dirapikan dulu biar nanti Bu Sri masuk. Buku PAI-nya sudah tidak di meja, tapi pembelajaran selanjutnya bahasa Jerman. Silakan anak dimasukkan dulu. Ya, sudah anak ya. Terima kasih Pak Arif, banyak salah dalam menyampaikan pembelajaran. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Ingat tadi jawab salam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Arif, luar biasa ini. Sudah berapa tahun Pak mengajar? Pak Arif, halo. Pak Arif untuk PAI-nya nggih. Untuk PAI-nya mulai 2018 itu. Oke, Karena ini ngajar di SD apa di MI? Itulah SMP Bu, makanya saya tidak bisa segemulai tadi teman.
teman sebelum saya. Dikane loh. Saya itu, maka saya banyak belajar. Begitu Ibu, Monseng. Oke. Oke. Ini kelas berapa Pak? Kelas tunggal nih, kelas 7 nih. Kelas 9. Kelas 9. Kelas 9. Ya. Pak, untuk di SMP Bapak, berarti SMP Budi Pak? SMP Garung, Wonosobo Ibu. Oke. Ini kan tajwid Pak. Betul. Nah, tajwid itu untuk terkait dengan kalau di SMP kan PAI ya Pak. Betul. Tidak ada Al-Quran hadis, fikih dan lain sebagainya, SKI, akidah akhlak, ya. Tapi langsung PAI. Nah, pertanyaan saya Pak, dengan pembelajaran tajwid seperti ini, kalau dari sekolah, hanya dari sekolah saja, apa anak itu menguasai Bapak? Tidak optimal Ibu. Tetapi alhamdulillah kemudian saya buat ekstra. Yang pertama ekstra BTQ, yang kedua ekstra takut. Oh, nggih. Berarti di sekolah ada takut, ada BTQ nggih? Ada BTQ dan takut. Oh, nggih. Oke. Nggih. Jadi kalau didukung itu kan otomatis ada ekstrakurikuler itu, berarti kan anak yang dari SD atau bukan dari MI untuk belajar tajwid ini nyambung begitu Pak? Betul, dan ini Ibu, kita kolaborasi, jadi sejak anak-anak awal masuk kelas 7 itu sudah langsung kita seleksi mana yang tingkatan A, B, dan C. Setelah itu kita lanjutkan di kelas 8 dan 9. Jadi sejak kelas 7 memang anak-anak sudah kita bagi kemampuan baca Qur'annya kelompok A, B, dan C. Jadi ada ekstra takut juga Pak? Ada, alhamdulillah. Yang pegang Pak Arifudin? Iya, saya sendiri dan alhamdulillah kemarin sudah koordinasi dengan debat untuk nanti berapapun akan dapat sertifikat. Barangkali ini kan meningkatkan minat anak. Tetapi untuk tahfidz khusus bagi yang bacaan Qur'annya sudah lancar Ibu. Baik. Jadi begitu untuk dikoreksi tadi, saya dikoreksi tadi kekurangannya di mana? Untuk minta maaf. Banyak kurangnya tapi ya yang paling menonjol begitu. Enggak, artinya begini Pak, kalau di SMP dengan pelajaran tajwid seperti ini, kalau tidak ada latar belakang yang berbasic, dia dari MI atau dia dari pondok, kan ketinggalan Pak, karena jamnya itu kan kalau di SMP hanya 2 jam, sedangkan 1 jamnya hanya 3 jam. 3 jam Pak. 1 jamnya 40 menit, 1 jam. Oke. Itu mengalami kendala nggak Pak di dalam pembelajaran dengan model seperti ini yang anak itu dari latar belakang yang memang dia tidak berbisik agama, atau hanya dari SD saja. Lalu bagaimana solusinya? Jadi begini untuk kita kemudian, mohon maaf ini juga sudah saya angkat ke dalam penelitian tindakan kelas untuk saya sedang merencanakan solusi menggunakan metode Yambu'a, pendekatannya pendekatan cerdas. Ini saya sedang menyusun ini Bu, dan hasilnya memang belum karena memang baru saya terapkan di 1 kelas. Maksud saya Pak terkait dengan yang tadi Bapak sampaikan tajwid, kemudian sudah didukung dengan ekstra TPQ, kemudian juga tahfidz. Ada nggak anak yang mengalami kendala yang seperti yang tadi saya sampaikan Kak? Artinya dia benar-benar nggak bisa baca Al-Quran? Ada, Ibu, ada. Karena memang yang paling jadi kendala kita adalah anak-anak yang memang di rumahnya tidak dilanjutkan dengan mengaji TPQ atau diniyah begitu. Itu. Sementara kalau anak-anak yang ikut TPQ kita masih ya mudah lah untuk kemudian mengkondisikan. Nah, itu maksud dan saya sekitar 30%. Gitu. Oke, maksud saya gini Pak, kalau anak belum bisa mengaji dengan diajari tajwid seperti ini, apa mereka tidak kesulitan?
Lalu pendekatan apa yang dilakukan oleh Pak Arif di dalam Ya, baik, pembelajaran? ya. Kan ada Bu nanti, ada remedial begitu. Nah, memang di ekstra itu kita kelompokkan anak-anak yang memang sama sekali tidak bisa membaca Quran. Untuk kelompok A namanya, ya kita targetnya berbeda dengan kelompok B dan C. Jadi setelah kita tahu anak-anak yang memang sama sekali tidak bisa baca Quran, terus kita masukkan ke kelompok A, kita memang gembleng khusus, dan itu tidak sekedar saya, tetapi saya kolaborasi dengan 2 guru PAI yang lain gitu ya. Di ekstra itu. Okay. Ya, Bu, dari Bu Laila mungkin ada tanggapan, monggo Bu. Nggih, terima kasih Bu Dokter, teman-teman, luar biasa nggih. Sampai mahasiswa ketiga. Saya sangat mengapresiasi lah, intinya teman-teman ini seperti Bu Dokter sampaikan sudah sangat rekor gitu ya, jam terbang mengajar sudah lama. Kalau saya baru 2009 begitu mengajar, jadi 2009. Beberapa catatan sebenarnya dari yang pertama gitu ya, pokoknya secara global saja begini Bapak dan Ibu. Bukan ada maksud untuk bagaimana, karena kita sama-sama sharing ya, begitu. Tidak terkhusus pada Pak Arifin, Bu Dokter, supaya apa yang ini saya tersampaikan begitu. Jadi sedikit yang saya ketahui, catatan pertama saya itu tadi mungkin ada di antara teman-teman yang kebetulan saya mohon izin untuk kembali melihat teman-teman. Kalau menampilkan semacam PPT seperti itu, kita harus berhati-hati ketika menampilkan gambar atau doanya gitu ya. Saya mencatat tadi ada beberapa lafal yang tidak tepat harakatnya di doa sebelum belajar. Inilah sederhana, simpel sebenarnya, tapi akan menjadi hal yang krusial saya kira kalau dipakai dan diteruskan begitu ya. Robitu bila Robert doa ya. Di hadis itu ada beberapa kalimat atau beberapa kata yang seharusnya harakatnya kita sebut itu bahkan kurang basyik. Mohon hati-hati mengambilkan PPT, pastikan cara ayah doa atau apapun itu sudah tepat validasinya di situ. Kemudian yang kedua, dari muawanah ya, saya sangat senang karena dari sekian persentase keterpenuhan proses mengajar, Ibu ada persepsi, ada apresiasi, ada refleksi, ada banyak hal. Saya sangat mengapresiasi itu. Mungkin ini Bu, kalau mau awal itu, saya senang sekali ya, saya sampai belajar di bagian manajemen. Bagus sekali. Dalam waktu 15 menit semua terbagi dengan nyaris semua. Hanya mungkin saya direktif ketika menjalankan ini sebagai apresiasi kepada kalian, dipastikan saja anak-anak bisa apresiasi, gitu kan? Masa-masa sebagai apresiasi sebagai rasa baik kepada kamu, gitu ya. Jadi pastikan saja anak-anak apresiasi, misalnya apresiasi apa yang kita gunakan. Misalnya saya tentu saya menggunakan bisa atau pembelajaran yang bisa diterima oleh anak-anak. Supaya maksud saya sampaikan itu sudah luar biasa. Nah kalau untuk Pak Arif ini juga semuanya sudah bagus. Saya mencatat semuanya tujuan pembelajaran dan sampai terakhir mungkin tadi yang belum tersampaikan kesimpulan ya Pak, mungkin saya berpikiran buka durasi ya Pak Arif. Saya sih mah yakin semuanya ini kalau ngajar sudah nggak ada masalah kan karena durasi ya Pak. Saya pun kalau di posisi Bapak dan Ibu itu sangat-sangat belum tentu seperti apa. Ini pada di grup ini malah ngumpulin gitu ya. Jadi kalau Pak Arifin itu satu kesabarannya mungkin alam tidak terlalu mendominasi dalam pembelajaran. Jadi spirit kurikulum yang sudah kita lakukan dan dulu sebenarnya saya masih dulu kan biasa gitu ya, saya beasiswa sekarang kurikulum merdeka sampai nanti dengan pendekatan dan sebagainya. Alangkah lebih baik anak-anak itu kita berikan porsi lebih banyak dalam belajar. Contoh dalam belajar saja ketika memimpin doa baca siapa yang belajar itu dan kita yang sudah mulai terakhir
ketika mungkin membagi kelompok pun Bapak tidak perlu sudah menyesuaikan semuanya. Efeknya silahkan dimunculkan Bu Dokter tadi di awal menyampaikan digital kesempatan terfisik itulah yang mencantumkan, memunculkan efek teknologi atau digitalnya ya. Tidak apa-apa. Tapi saya sangat bersyukur dan saya sangat apresiasi Bapak dan Ibu semua, Bapak Ibu Nyai dan dokter, saya diberikan kesempatan belajar kembali dan bersemangat yang menjadi guru yang lebih baik dari hari ini. Gitu Bu Dokter. Terima kasih, mohon maaf sudah banyak. Terima kasih Bu Lela Iya. dan teman-teman Bapak Ibu semuanya peserta webinar luar biasa. Saya yakin juga kalau saya melihat profil Bapak Ibu semuanya sudah banyak makan berenang gitu. Yakin. Artinya mengajar itu sudah biasa di kelas, termasuk juga pengelolaan pengelolaan kelas sudah hal yang biasa. Jadi mungkin karena terbatasnya waktu dan ya mungkin agak berat juga karena ini ya. Tapi insya Allah kalau Bapak Ibu sama kita juga semuanya semangat dan terkait dengan tadi penampilan anak itu kan kalau misalnya panjang dalam waktu ya Bapak Ibu terkait dengan dalam penilaian itu sudah masuk semuanya. Monggo nanti kalau sudah selesai PPG, monggo Bapak Ibu teknologi di dalam media pembelajaran secara maksimal. Itu saja masukan. Tapi di sini sudah bagus semuanya karena Bapak Ibu yang mengajar juga sudah kelihatan semuanya. Mengajarnya sudah lama, sudah kelihatan.